Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah persiapan penilaian tengah semester saat ini. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita mengangkat pujian yang berkata, "Hari ini kurasa bahagia." Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama berkumpul. Walaupun dalam media virtual, tapi kami yakini bahwa itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyatukan hati dan kehidupan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian yang berkata, "Firman-Mu berkata Kau sertaku." Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stefanus Yosi Nugraha. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Bapak, Ibu Guru, pengajar SMP Kristen
2 dan juga para siswa SMP Kristen 2 yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati, menundukkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghampiri tata kemuliaan di surga, seraya memohon penyertaan, tuntunan, pakan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu yang akan memperkatakan firman. Roh Kudus menolong Bapak Ibu Guru serta para siswa yang mendengarkan firman. Bila kami semua ada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar dan renungkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Guru, serta para siswa yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini saya ambilkan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. LAI memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Kenyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu siap diuji, kapan dan dimanapun. Seorang filsuf Yunani, Sokrates, pernah mengatakan, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak bernilai. Apa artinya? Artinya adalah bahwa hidup itu harus
melalui sebuah proses ujian. Dan kehidupan itu justru bernilai ketika ada sebuah ujian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku terkasih, saya punya pengalaman pada waktu duduk di bangku SMP ya, kelas 2. Ya, saya waktu itu di Semarang, sekolah saya di SMP Kristen YSKI Sidodadi Semarang. Yang kalau di Salatiga ya setara dengan itu ya, SMP Kristen 2 ya, SMP Kris Dusa. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman dan anak-anakku sekalian, dari sekian banyak guru, ya, ada salah satu guru kami, guru bahasa Indonesia, itu yang sama sekali tidak pernah memberitahukan ujian kepada para murid. Kapan ujiannya, jam berapa. Ya. Guru kami ini ya masuk ke ruangan kelas dengan penuh senyuman. Selamat siang, apa kabar semuanya? Sehat? Wah, kita tenang-tenang saja ya. Sehat Pak. Gitu. Kemudian beliau duduk, dia mengatakan, oke, sekarang keluarkan kertas kalian. Semua terdiam, keluarkan kertas kalian. Kita akan melakukan tes. Wah, tiba-tiba seluruh siswa yang ada di ruangan kami itu kemudian menjadi paduan suara. Kaget ya. Atau lo. Ya. Ya, ada mereka membagi diri dengan suara 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Ya, intinya semua anak di kelas itu protes. Tetapi Bapak guru kami ini tetap kekeh. Keluarkan kertas, kita akan tes. Ya. Ya. Beliau tetap masuk ulangan. Ya, tahu sendirilah, karena para siswa tidak siap mengikuti ulangan, ya 90% hasil ulangan itu tidak bagus, kurang baik. Nah, ini pengalaman saya tidak tahu apakah di SMP Kristen 2 ini ada guru yang seperti ini, guru yang kalau ulangan tes itu nggak pernah beritahu, dadaan. Nah, kalau masih ada guru yang seperti itu, ya saya mau sampaikan, berbahagialah. Mungkin Bapak Ibu guru, siswa membatin, kok berbahagia? Ya, kok berbahagia? Harusnya kan malah bersedih. Ya, harusnya ya, merasa kok ini, kok gitu. Ya, dan tidak suka. Tapi saya mengatakan berbahagia karena ada sebuah statement yang masih saya ingat, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian. Statement beliau yang masih saya ingat sampai dengan hari ini, yang mengatakan bahwa kalian harus menjadi murid yang siap setiap saat. Ya. Sampai saya masih hafal tuh, kalian harus menjadi murid yang harus siap setiap saat untuk menghadapi ujian. Ya. Kapanpun, dimanapun. Ya, kalau dirasa-rasa Bapak Ibu anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan oleh guru kami pada saat itu ternyata masih juga relevan loh dalam konteks saat ini. Bahwa di dalam jiwa naradidik, dalam jiwa para siswa ya, yang adalah anak-anak Tuhan, siswa-siswi SMP Kristen 2 itu harus setiap saat siap untuk diuji. Amin. Siap untuk diuji. Dan untuk menghadapi ujian itu diperlukan ya persiapan, ya kematangan, ya. Kemudian pada akhirnya dia bisa melewati ujian tersebut. Nah, saya coba kaitkan dengan bacaan kita, Bapak Ibu guru dan para siswa, seperti demikian pula Tuhan Yesus. Ya,
sebelum Tuhan Yesus itu masuk dalam sebuah karya pelayanan yang penuh dengan berbagai tantangan, hambatan, godaan, Yesus harus masuk dalam kancah ujian. Dia harus diuji terlebih dahulu. Dia harus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Kita bisa bayangkan di padang gurun. Kalau Anda lapar, mau cari apa? Tapi kalau Anda puasa mungkin di sekitar Jensut, Anda lapar, langsung bisa pergi cari makan 40 hari 40 malam. Dan Yesus pada saat itu diuji terkait dengan apa? Yang pertama, urusan urusan perut. Ya. Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu Yesus dalam kondisi lapar. Dan yang kedua, menyangkut apa? Kehormatan diri. Ya. Kamu tuh tenang, kamu tuh anak Allah. Sekarang jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ke bawah. Nanti pasti akan ada malaikat yang menatang. Diuji. Yang ketiga, mengenai godaan dari kemewahan dunia. Ya, iblis berjanji akan memberikan seluruh kerajaan dunia asal Yesus mau menyembahnya. Ya, dunia akan diberikan pada Yesus asal Yesus mau menyembah iblis. Nah, bagaimana hasil dari ujian atau pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus? Yesus menjawab dengan tegas, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut. Yesus juga mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan juga dia berani dengan tegas, nyalah kau iblis. Bapak Ibu, para siswa yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus berhasil mengalahkan semua godaan, mampu mengatasi semua pengaruh. Nah, kemenangan Yesus atas ujian, atas berbagai macam pencobaan itu menjadi modal bagi Yesus untuk apa? Di kemudian hari dia akan masuk dalam sebuah kancah, sebuah karya pelayanan yang akan banyak dijumpai tantangan, hambatan, tekanan. Dan Anda bisa melihat bagaimana Yesus bisa melewati itu semua. Dia akhirnya sampai pada puncak kesengsaraan di kayu salib. Dia melalui via dolorosa sampai akhirnya dia harus siap untuk mati. Siap untuk mengalami kematian. Yesus sanggup ternyata melewati itu semua. Nah, Bapak Ibu Guru dan para siswa, pertanyaan adalah apa yang membuat Yesus itu bisa lulus ujian, bisa mengalahkan pencobaan, bisa menghadapi tantangan, hambatan yang sedemikian rupa? Ya karena Yesus sudah teruji. Dia sudah teruji. Ya ketika di padang gurun 40 hari 40 malam dia teruji, dia bisa mengalahkan itu semua. Dan selain itu, Yesus juga taat, fokus pada perintah Allah, dan dia sadar akan tujuan dan misi Allah dalam hidupnya. Nah, ini apa sebenarnya misi Yesus datang ke dunia? Kalau saya mengajak kita membaca Ibrani 10 ayat 7, jelas bahwa aku datang, dalam kurungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi apa? Misi Yesus ke dunia adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang meliputi apa? Kasih, kebenaran, keadilan, kebaikan, anti diskriminasi, perhatian terhadap yang lemah, yang miskin, dan lain sebagainya. Jadi ada misi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu adalah tujuan kedatangannya di dunia. Jadi jelas tidak hanya sekedar makan, minum, aktivitas keseharian, tapi ada hal-hal yang lebih mulia, ada hal yang lebih ilahi, hal yang lebih utama dilakukan di tengah-tengah kesehariannya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang?
Apakah Bapak Ibu Saudara, para siswa tahu apa tujuan hidup kita? Sakjane, wah bahasa Jawa ya, sebenarnya tujuan hidup saya itu apa? Sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai naradidik, sebagai siswa. Ya, ada banyak ya penjelasan, teori-teori menjelaskan tentang tugas guru, tugas siswa. Tapi saya ingin mengambil salah satu tentang ya sebagai guru ya tentunya bisa menyemangati ya murid-muridnya untuk apa? Belajar. Ya anak-anak, besok menghadapi tes tengah semester lo ya. Bagaimana para guru itu mengarahkan para murid agar bisa membuat rencana-rencana kegiatan belajar agar pada saatnya nanti ketika TTS para murid mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana dengan siswa? Tugasnya apa? Belajar. Sekali lagi, belajar. Bagaimana siswa belajar memahami, mempelajari materi yang diajarkan? Ketika ada pelajaran ya, entah itu Google Meet, Zoom, ya, atau melalui Google Classroom dan sebagainya, para murid siswa serius, bahkan dia minta wajahnya ditampilkan, dia sengaja menampilkan wajahnya, tek, yang foto berhenti ya, dia tinggal keluar main game, ya, nggak serius dia. Sehingga ketika siswa itu belajar sungguh-sungguh mempelajari materi yang diberikan oleh gurunya, ketika mendapatkan tugas atau mengikuti tes, dia dapat mengerjakan tugas-tugas atau tes yang diberikan oleh gurunya. Jadi tidak nunggak, ya, diberikan tugas nunggak 1 bulan baru dikerjakan. Suruh belajar besok tes enggak belajar. Nah, jadi di sini untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagai guru, pengajar, sebagai naradidik siswa tidak mudah. Ada banyak godaan, ya, seperti yang Yesus alami. Urusan perut, urusan kehormatan, kemuliaan ya, urusan hasrat diri, godaan-godaan duniawi dan sebagainya. Di sini pun sebagai guru kita juga pasti mengalami godaan, tantangan di dalam diri kita. Mungkin kita tidak sabar terhadap para murid ya di masa daring ini. Kita sebagai guru merasa terpisahkan oleh jarak, sehingga bisa jadi membuat relasi kita dengan para siswa menjadi tidak seakrab dulu ya, tapi renggang, sehingga terkadang mungkin ada guru yang tidak semangat ya, terlalu santai, bahkan tidak mencoba untuk kreatif bagaimana supaya situasi pandemi ini tidak membuat jarak antara guru dengan siswa, tidak membuat lemahnya rasa persahabatan antara guru dan siswa, sehingga guru tetap bisa memperhatikan tumbuh kembang siswa. Terlebih besok akan dilaksanakan tes setengah semester ya untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana guru ini mempersiapkan mereka mengikuti ujian atau tes penilaian tengah semester bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Ya. Nah, godaan para guru, jadi godaan para siswa. Ya, para siswa harus berusaha untuk sekarang ini belajar untuk nyicil. Jangan mengandalkan papa mamanya. Ya, banyak keluhan. Ketika belajar di rumah itu mengandalkan papa mamanya terus atur di sampingnya, bahkan pembantunya. Kalau ada pertanyaan jawab. Ya, kalau nggak bisa tolong dijawab. Dan jokinya udah ya. Ini para guru mungkin bingung. Anak ini dulu di kelas nilainya biasa-biasa aja, tapi kok di rumah jadi luar biasa. Dan terlepas apa itu, ini sebuah realita ya. Jangan terpengaruh oleh godaan main HP game karena nggak ada yang ngontrol. Kalau di kelasan ada yang ngontrol, ada guru ya, ada pengajar yang ngontrol, tapi di rumah nggak ada. Nah ini kita disadarkan para guru dan siswa, mari kita membangun sebuah kesadaran diri akan misi dalam kehidupan kita baik sebagai guru, sebagai siswa. Fokus pada misi. Ketika orang fokus pada misi, dapat menolong seseorang kemudian bisa menghadapi semua godaan, hambatan, sehingga dia tidak terpengaruh oleh situasi apapun, oleh godaan apapun,
apa macamnya, bentuknya yang dari sekitar tidak akan mempengaruhi seseorang, karena orang itu fokus pada misi itu. Ya, bagaimana dengan misi pendidikan, misi sekolah, lembaga kita ini? Nah, saya mau bertanya, tapi jawab dalam hati. Adakah di antara Bapak Ibu guru, para siswa yang masih ingat visi misi SMP Kristen 2? Sudah lupa? Sudah tidak ingat? Silakan dibaca, ya, dihayati kembali dan diwujudkan. Saya tanya sama Pak ya, Pak, visi misi SMP Kristen 2 itu apa? Tidak baca umatnya sekian. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara baca dan hayati visi misi itu, dan justru jadikan bagian integral dalam misi kehidupan Anda sebagai pengajar dan sebagai penara didik. Tuhan yang mempersiapkan kita semua untuk memasuki dan menghadapi tes penilaian tengah semester. Tuhan yang akan memampukan kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu guru dan siswa, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih oleh karena Tuhan telah menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah langkah juang hidup kami dalam konteks dunia pendidikan ini. Ya Tuhan, perkenankan kami ingin membawa secara khusus untuk persiapan para guru, bahkan siswa dalam pelaksanaan tes tengah semester. Kiranya apa yang sudah para guru persiapkan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan siswa-siswa yang sejak saat ini mempersiapkan diri belajar dengan sungguh, sehingga pada saat menghadapi TTS mereka boleh dalam keadaan siap bisa menjawab berbagai pertanyaan dengan baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami berusaha dengan sungguh-sungguh, kami mengerjakan bagian kami dengan baik, maka Tuhan akan mengerjakan bagian dengan baik, sehingga segala sesuatu menjadi baik semua. Demikian juga untuk pembelajaran online di SMP Kristen 2 ini ya Tuhan. Guru dan siswa yang berjarak, tidak seperti tahun sebelumnya. Mereka dekat, bisa saling memandang, bisa saling melihat, bisa saling bersentuhan, akrab. Tapi sekarang ini sepertinya jarak memisahkan antara guru dan siswa. Tapi biarlah ini dibingkai dengan sebuah cinta kasih, empati yang sungguh dari para guru dan siswa. Kalaupun berjarak, tetap komunikasi itu selalu dibangun. Bagaimana guru tetap bergairah, para siswa juga tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran secara online. Kami juga berdoa untuk keadaan orang tua, murid, para siswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami bisa memahami betapa pandemi COVID ini menghantam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Bahkan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap orang tua siswa yang terus berjuang supaya anak-anaknya tetap bersekolah. Sekalipun situasi tidak bersahabat, sekalipun ekonomi mungkin terganggu karena pandemi, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan bagaimana para guru, kemudian juga yayasan juga menjadi teman, menjadi sahabat bagi setiap orang tua untuk bisa dari benang ruwet, untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan keluarga yang kaitannya dengan studi, pembiayaan, pendidikan di sekolah. Kami berdoa berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan setiap orang tua siswa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sekolah, khususnya PPDB. Bagaimana sekolah ini menjaring
peserta didik baru, dan dalam setiap aplikasinya SMP Kristen 2 ini mampu memiliki strategi untuk promosi sekolah, mengenalkan sekolah kepada setiap sekolah dasar khususnya ada di Salatiga ini. Dan juga ada strategi-strategi khusus yang dilakukan agar sekolah ini bisa bersaing di lapangan guna menjaring peserta didik baru. Karena kami juga melihat bagaimana persaingan di kota Salatiga ini, penjaringan siswa ini sangat ketat. Kami percaya Tuhan akan selalu memampukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, khususnya di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 dan juga badai bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Tuhan memakai para pemimpin kami, oleh Bapak Presiden Jokowi, untuk menjadi alat kemanusiaan, untuk berbagi perhatian, berbagi kepedulian. Biarlah program-program pemerintah saat ini sangat situasional dan sangat mengedepankan kemanusiaan. Sehingga situasi pandemi COVID ini tidak semakin membuat bangsa ini terpuruk, tapi justru bangsa ini mereka bangun dan bagaimana kreatif untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan dunia kerja baik mikro maupun makro. Kami percaya itu akan memberikan pencerahan bagi para pemimpin kami untuk bersinergi dengan para pemimpin yang lain di negeri ini, bahkan bersinergi dengan orang yang dipimpin, rakyat dipimpin, supaya selalu ada dalam situasi yang kondusif dan situasi yang terus mampu menghadapi, berjalan di atas badai, berjalan di atas air persoalan, air bah persoalan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami percaya bangsa kami, oleh para pemimpin kami, adalah representasi Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya, sehingga dengan demikian kami terus harus berkontribusi untuk mendoakan bangsa dan negara kami, mendoakan para pemimpin kami, mendoakan Bapak Presiden kami, Jokowi. Saat ini juga terpanggil untuk mendoakan para pimpinan kami, pengurus di Yayasan Ebenezer Salatiga ini. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan kami, para pengurus di Yayasan Pendidikan Ebenezer ini, untuk mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk menaungi STK, kemudian SD, SMP, lembaga pendidikan di bawah yayasan ini. Jadi dengan demikian segala pergumulan demi pergumulan itu bisa diatasi, dan sungguh-sungguh pengurus ini menjadi penaung, menjadi sahabat bagi para guru, ya, bagi para karyawan, bagi para tenaga-tenaga yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Ebenezer ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sediakan bagi person by person, bagi para guru siswa melalui Yayasan Pendidikan Ebenezer ini. Saya percaya Tuhan akan memakai yayasan ini menjadi lebih lagi, menjadi luar biasa, menjadi alat Tuhan mendatangkan kesaksian bagi banyak orang, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih, kebaikan, keadilan, kepedulian, khususnya bagi para guru, bagi para murid yang sedang dalam kondisi yang terbatas. Inilah Tuhan, seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa kami, menjawab doa kami seturut dengan kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus, beri panjatan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sapaan firman Tuhan dan juga doa syafaat yang sudah kita aturkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyediakan berkat bagi kita sekalian. Tuhan berkati. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama kita mengangkat pujian Terima Kasih Tuhan.
kepada kita pada pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tengah semester. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.